Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Sewati dengan NIM 22117008 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan guna untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dengan dosen pengampu Dr. Wabiatul Munajah SPD MPD. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan lingkungan belajar dan juga memahami karakteristik di sekolah dasar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada definisi dari lingkungan belajar sendiri, lalu yang kedua ada jenis-jenis lingkungan belajar, yang ketiga ada syarat lingkungan belajar, dan yang terakhir ada perencanaan dari lingkungan belajar. Nah, selanjutnya pokok pembahasan kita yang pertama itu ada definisi dari lingkungan belajar sendiri, di mana lingkungan belajar sendiri terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu ada kata lingkungan dan juga kata belajar nih. Jadi secara sederhana dapat dirumuskan lingkungan belajar sering disebut oleh para ahli yaitu lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini adalah lingkungan tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut dan juga nantinya akan berpengaruh dalam proses dan hasil dalam pembelajaran. Nah, jadi di dalam lingkungan pelajaran nantinya tempat si siswa ini dapat berinteraksi dengan lingkungannya, yang bukan hanya dengan guru saja, tetapi dengan teman, dengan guru-guru yang lain, dan juga dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah nih. Nah, lingkungan belajar ini makanya sangat penting sehingga harus dirancang dengan sedemikian rupa nih untuk mendukung adanya kegiatan belajar sehingga orang-orang yang di dalamnya ketika belajar itu mereka tuh akan terasa nyaman. Nah, maka itu guru hendaknya dapat melakukan untuk pengelolaan kelas yang baik nih. Di mana pengelolaan kelas yang ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, guru yang terampil adalah guru yang mampu untuk dapat mengimplementasikan fungsi-fungsi dari manajemen kelas atau pengelolaan kelas dalam berbagai program dan kegiatan yang ada di kelas nih. Nah, di mana guru ini nanti melakukan sebuah proses dan tahapan kegiatan mulai dari merancang, melaksanakan, dan sampai ke tahap evaluasi. Nah, maka dari itu guru perlu menciptakan lingkungan yang kondusif nih yang nantinya akan sangat mendukung bagi kenyamanan proses pembelajaran yang dialami oleh siswa. Nah, hal ini nantinya akan berdampak pada motivasi belajar siswa dan juga pola pikir yang positif bagi peserta didik nih. Sehingga nantinya mereka itu dapat tumbuh kesadaran untuk belajar menjadi lebih baik. Nah, selain itu motivasi belajar ini dengan adanya kelas yang kondusif dapat bermanfaat juga bagi guru, yaitu guru lebih termotivasi untuk melakukan pengajaran yang baik karena merasa nyaman dengan lingkungan mereka mengajar. Nah, selanjutnya pokok bahasan yang kedua itu ada jenis-jenis dari lingkungan belajar sendiri. Jadi menurut Slamento tahun 2010, lingkungan yang nantinya akan mempengaruhi belajar dapat dibedakan menjadi 3 jenis nih, atau yang biasa kita sebut dengan tripusat pendidikan. Yang pertama itu ada lingkungan belajar, di mana menurut Hasbulo pada tahun 2013, lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama nih. Karena di keluarga inilah pertama-tama anak mendapatkan didikan dan juga bimbingan. Nah, dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar kehidupan anak itu kan 24 jam hampir dengan keluarganya kan. Sehingga pendidikan ini paling banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga. Nah, dengan demikian orang yang pertama kali dan juga utama yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan juga pendidikan anak itu adalah orang tua. Nah, jadi orang tua itu memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak seperti adanya motivasi atau dorongan tentang kasih sayang dan menjiwai hubungan antara orang tua dan anak, lalu memberikan motivasi kewajiban moral kepada anak, meliputi nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai spiritual. Lalu juga dapat memelihara dan membesarkan anak. Ini merupakan salah satu tanggung jawab dari orang tua, yaitu dorongan alami seperti memberikan makanan, minuman, pakaian yang layak, dan perawatan kesehatan. Lalu juga memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk anak di masa yang mendatang. Lalu yang kedua itu di sini ada lingkungan dari sekolah sendiri. Jadi menurut
Daliono tahun 2009, sekolah sendiri merupakan salah satu faktor yang nantinya turut untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak nih, terutama pada kecerdasan. Nah, di mana lingkungan sekolah itu kan merupakan lingkungan yang kedua setelah unsur luar dari keluarga sendiri. Lingkungan sekolah ini merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan di dalam keluarga nih, sehingga peranan sekolah ini sangat penting yaitu sebagai lembaga yang nantinya akan membantu lingkungan keluarga. Nah, maka sekolah itu bertugas untuk dapat mendidik, mengajarkan, serta untuk memperbaiki tingkah laku anak yang dibawa anak dari keluarga. Maka dari itu sekolah itu harus sangat memperhatikan suasana sekolah, karena sekolah itu kan adalah tempat, si siswa ini kan belajar. Nah, maka dari itu lingkungan sekolah yang dimaksud nantinya itu, mereka tuh, mampu untuk membantu peserta didik untuk mencapai potensi maksimal melalui kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam suasana yang aman, nyaman, dan tentram. Nah, lingkungan sekolah ini lingkungan yang nyaman ini akan mendorong peserta didik untuk dapat berpartisipasi nih, secara penuh dalam proses belajar mengajar. Karena lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif dengan sarana prasarana yang memadai akan membuat siswa merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti hubungan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Yang ketiga itu ada lingkungan dari masyarakat sendiri, di mana lingkungan masyarakat menurut Subdullah pada tahun 2010 masyarakat itu mencakup sekelompok orang yang nantinya akan berinteraksi sesama sesama nih, antar sesama. Nah, mereka akan saling bergantung dan juga akan terikat oleh nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Nah, faktor lingkungan masyarakat ini juga sangat berdampak pada pembelajaran peserta didik nih. Karena peserta didik kan bagian dari masyarakat yang diakui adanya kehadiran mereka. Maka dari itu seseorang peserta didik ini harus mampu juga untuk dapat memilih lingkungan masyarakat seperti apa yang baik bagi mereka. Nantinya mereka akan membantu secara aktif di lingkungan masyarakat nih. Nah, melihat pentingnya antara lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat merupakan satu kesatuan yang harus bekerja sama untuk dapat memenuhi adanya pendidikan yang baik nih. Maka peran ketiganya tuh tidak bisa saling dipisahkan dan harus adanya kerjasama satu sama lain. Lanjut itu pada pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada syarat dari lingkungan pelajar sendiri. Yang pertama itu lingkungan belajar harus aman, nyaman, dan baik kesehatan fisik dan juga perlindungan bahaya. Di mana lingkungan belajar ini harus mampu untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, pendidik, dan juga tenaga kependidikan nih, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Nah, menciptakan lingkungan belajar yang aman untuk anak sama dengan untuk memenuhi hak dan juga perlindungan anak di lingkungan pendidikan nih. Maka lingkungan yang aman secara fisik meliputi kayak indikator keamanan bangunan, keamanan lingkungan, dan juga harus ada ketersediaannya P3K. Lingkungan aman secara psikis itu meliputi indikator kebijakan seperti anti kekerasan seksual, anti kekerasan fisik, dan anti perundungan, dan juga anti hukum fisik. Lalu yang kedua itu ada ketersediaannya sarana dan prasarana yang memadai, di mana sekolah juga harus menyediakan nih sarana prasarana yang terbaik bagi peserta didik, karena sarana prasarana itu kan merupakan salah satu penunjang keberhasilan dari adanya proses pendidikan, seperti adanya ruang kelas, perpustakaan, lab, dan alat-alat di dalam kelas untuk pelajaran. Itu sangat harus dipenuhi. Lalu yang ketiga ada ruang yang nyaman yaitu minimnya dari gangguan, kelas terasa nyaman, dan juga desain kelas yang baik nih. Dimana sekolah itu harus jauh dari kebisingan seperti pasal, rel kereta, dan juga kelas itu harus nyaman dan harus bersih. Itu terdapatnya ventilasi udara agar situasi udara itu dapat lancar, terus dapatnya penerangan yang cukup, fasilitas belajar yang memadai dan juga terawat, serta guru itu harus mampu menciptakan untuk mendesain manajemen kelas yang menarik. Lalu yang keempat itu memanfaatkan lingkungan belajar sebagai sumber belajar nih, di mana guru itu dapat memanfaatkan lingkungan belajar di luar kelas sebagai salah satu media untuk mereka memanfaatkan sumber belajar di luar dari lingkungan kelas tersebut. Selanjutnya pokok pembahasan kita yang keempat itu adalah dari perencanaan lingkungan belajar sendiri. Yang pertama itu adalah pemilihan lokasi yang tepat, di mana menurut Iskandar pada tahun 2009 lokasi merupakan suatu area yang secara umum dapat dikenali, dibatasi, di mana terjadinya suatu kegiatan berlangsung. Nah, adapun kriteria yang
yang diberikan untuk kriteria lahan sekolah yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 nih. Mengenai aturan yang pertama itu lahan itu untuk satuan pendidikan sekolah memenuhi ketentuan jumlah minimum luas lahan terhadap peserta didik. Lalu yang kedua itu lahan itu harus terlindungi dari potensi ancaman nih terhadap kesehatan dan juga keselamatan jiwa serta dia tuh memiliki akses terhadap penyelamatan dalam keadaan darurat. Nah, oleh karena itu pemilihan lahan untuk lokasi sekolah perlu dipertimbangkan dan juga harus dianalisis secara baik-baik. Lalu yang ketiga itu lahan sekolah itu harus jauh dari kebisingan. Nah, lalu yang kedua itu di mana sekolah ini harus menyediakan sarana dan prasarana nih. Karena sarana pendidikan sendiri merupakan suatu perangkat peralatan, bahan dan juga perabotan secara langsung yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Misalnya seperti ruangan, buku, globe, terus peta, papan tulis itu merupakan salah satu sarana, sedangkan prasarana pendidikan sendiri merupakan suatu perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung nih untuk menunjang pelaksanaan adanya proses pembelajaran di sekolah. Misalnya seperti perpustakaan, lapangan, lab, dan sebagainya. Nah, jadi pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana pendidikan itu merupakan salah satu sarana untuk adanya penunjang bagi proses belajar, mengajar, ataupun semua fasilitas yang nantinya akan diperlukan dalam proses belajar mengajar nih, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar dia tuh dapat mencapai tujuan dari pendidikan sendiri dan nantinya pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien nih. Maka sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Lalu yang ketiga itu desain ruangan yang tepat, di mana dalam manajemen kelas ini yang efektif itu lingkungan fisik merupakan salah satu faktor yang sangat penting nih. Oleh karena itu lingkungan fisik itu juga harus didesain secara baik dan juga harus lebih dari sekadar hanya menata barang-barang saja. Terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada visibilitas atau luasaan pandangan, lalu yang kedua ada aksesibilitas yaitu mudahnya dicapai, lalu yang ketiga itu ada fleksibilitas atau keluasan, yang keempat itu ada comfort artinya kenyamanan yang diberikan ruang kelas terhadap pembelajaran nantinya, lalu yang terakhir itu ada beauty atau keindahan. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari presentasi pada video kali ini, yaitu lingkungan belajar adalah tempat siswa untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya nih, yaitu dengan guru, dengan sesama teman, dan juga dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Nah, jadi selama proses pembelajaran, nantinya setiap individu peserta didik akan mengalami yang namanya perubahan perilaku nih dalam kehidupan sehari-harinya, di mana seseorang akan selalu berinteraksi dengan lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun masyarakat. Nah, adapun syarat lingkungan belajar yang pertama itu lingkungan belajar yang aman dan nyaman baik bagi kesehatan fisik dan juga perlindungan bahaya. Lalu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, terus ruang yang nyaman yang minim dari gangguan, kelas yang nyaman dan desain kelas yang baik nih. Dan juga memanfaatkan lingkungan belajar sebagai media sumber belajar di luar kelas. Nah, di mana nantinya proses pembelajaran ini seharusnya harus mampu untuk menciptakan suasana kelas ataupun iklim kelas yang kondusif nih dan nyaman untuk mendukung adanya terciptanya kualitas proses dalam pembelajaran.